Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfazar Rahman, mahasiswi dari FPJPS DMI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kasus yang telah dijelaskan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, untuk pertama-tama, permasalahan kesehatan yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah beberapa poin, ada 4 poin. Yang pertama, perkembangan wabah penyakit COVID-19, dan yang kedua, kasus aktifnya, dan yang ketiga, ambang batas terlampaui di DKI Jakarta kasus COVID-19 ini. Nah, yang keempat, fasilitas yang sangat diperlukan dalam proses perawatan pasien COVID-19. Itu adalah permasalahan. Nah, lanjut ke informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dari timbulnya kasus sampai dengan informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat. Ada 2 parameter yang harus kewaspadaannya, yaitu yang pertama angka kematian dan kasus aktif. Nah, jumlah absolut kematian di Jakarta terus meningkat sejak pertengahan Agustus September. Angka pemakaman protaf COVID juga terus meningkat. Nah, sehingga dengan PSBB menurun awal pertengahan Agustus, tapi meningkat kembali setelah pertengahan Agustus. Nah, penanganan kasus aktif seperti perawatan. Dan yang terakhir, fasilitas penanganan keterpakaian tempat tidur, isolasi dan ruangan ICU dipengaruhi ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, jumlah APD dan obat-obatan. Di Jakarta saat ini memiliki 453.000 tempat tidur khusus pasien COVID-19. Sudah 77% terpakai. Nah, selanjutnya, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan permasalahan kesehatan. Yang pertama adalah kasus informasi epidemiologi yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dari timbulnya kasus sampai dengan informasi tersebut disebarluaskan kepada masyarakat, ada 2 parameter yang harus diwaspadai. Yang pertama, angka kematian dan kasus aktif. Nah, jumlah absolut kematian di Jakarta terus meningkat sejak pertengahan Agustus September. Angka pemakaman protap COVID juga terus meningkat. Dengan PSBB itu bisa menurun awal pertengahan, tapi setelah pertengahan Agustus itu kembali meningkat. Nah, penanganan kasus aktif ini seperti perawatan memerlukan fasilitas penanganan keterpakaian seperti tempat tidur, ruang isolasi, ruang ICU. Nah, dipengaruhi juga oleh ketersediaan jumlah tenaga kesehatan, jumlah APD dan obat-obatan. Di Jakarta saat ini memiliki 453.000 tempat tidur khusus pasien COVID-19. Sudah 77% terpakai. Selanjutnya, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan permasalahan kesehatan itu ada kasus baru masuk diakhiri penanganan. Ada 2 penanganan nih. Setelah proses penanganan itu pasien bisa meninggal atau bisa juga sembuh. Dan yang masih dalam perawatan isolasi, kasus aktif ada 3 kelompok tanpa gejala dan kelompok bergejala ringan. Nah, bergejala ini ada 3 juga, ada yang ringan, sedang dan berat. Untuk yang ringan sendiri sudah mencapai 35%, dan kelompok yang bergejala sedang dan berat sudah 15%. Situasi pelayanan kesehatan dalam menghadapi permasalahan kesehatan, yaitu Pemprov DKI Jakarta menambahkan kapasitas rumah sakit 10%. Tapi jika tidak ada PSBB atau pembatasan, maka untuk peningkatan 10% ini akan sia-sia. Nah, akan penuh kembali pada pekan kedua. Dalam jangka pendek, terus-menerus meningkat kapasitas itu hanya untuk mengulur waktu 1 bulan ke depan, sehingga rumah sakit akan penuh kembali.
Nah, ruang ICU ada 528 tempat tidur. Bila kenaikan yang berjalan terus meningkat, maka 15 September yang akan datang itu akan penuh. Nah, jika kita tingkatkan 20%, maka pada tanggal 25% akan kembali penuh. Nah, yang terakhir, Bapak Presiden telah membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Itu adalah situasi pelayanan kesehatan yang saat ini sedang dihadapi. Selanjutnya, prediksi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terkait permasalahan kesehatan yang dimaksud dan sistem pelayanan kesehatan. Jadi, ambang batas positif, maksudnya ambang batas ini ada 453.000. Bila situasi ini berjalan terus tidak ada pengereman, maka dari data yang kita miliki bisa jadi buat proyeksi pada tanggal 17 September tempat tidur isolasi akan penuh. Sesudah itu tidak akan mampu menampung pasien COVID-19. Meskipun mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit, tapi jumlah kasus aktif percepatan lebih cepat, maka menunjukkan situasi wabah di Jakarta ini ada dalam kondisi darurat. Itu adalah prediksi pemerintahan. Nah, kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan prediksi kemungkinan yang akan terjadi adalah Pak Presiden menegaskan jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Beliau memprioritaskan utama kesehatan, maka dengan melihat kedaruratan tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat secepat mungkin. Tempat ibadah raya tidak diperbolehkan karena akan mengundang orang dari luar daerah, kecuali tempat ibadah kecil seperti di kampung-kampung, itu pun harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, kegiatan yang mengundang kerumunan tidak diperbolehkan seperti reuni dan lain-lain. Transportasi pun juga diperketat jumlah dan jam operasionalnya. Nah, pemerintah melakukan 3T, yaitu testing, tracing, treatment pada orang yang memiliki gejala. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat ditarik dari video tersebut, dalam rapat gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa Jakarta akan menarik rem darurat, yang itu artinya terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB. Seperti pada masa awal pandemi, bukan lagi PSBB transisi, tapi harus melakukan semesti pada awal masa dulu dengan ketat. Begitu dilakukan pembatasan, maka angka kasus dapat menurun sehingga kita dapat menyelamatkan warga Jakarta. Jika tidak dilakukan, maka rumah sakit tidak akan mampu menampung lagi. Jadi, seperti awal lagi, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Mungkin itu dari penelitian hasil analisa saya mengenai tentang video yang telah Bapak Anies Baswedan jelaskan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.